Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita di Endo. Putra. Oke, kali ini kita mau bincang-bincang santai, bahas soal yang lagi rame ya di kalangan orang tua yang bingung soal Sebenarnya sih bukan rame, kalau menurut aku lebih kekhawatiran orang tua. kekhawatiran orang tua. Kita juga bukan untuk mengajari ya. Ini berdasarkan opini pribadi ya. Oke. Jadi topiknya apa? Jadi topiknya itu adalah pembahasan tentang anak-anak zaman now Di bawah umur? yang yang di bawah umur tapi udah cinta-cintaan. Iya. Kita mau ngebahas soal itu. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua yang juga punya anak masih kecil yang mungkin beberapa tahun ke depan akan mereka juga ngalamin karena sudah di eranya yang seperti itu ya. Jadi mau nggak mau pasti ngalamin, entah dia ngedengar temennya yang kayak gitu, atau amit-amit dia yang ngalamin, amit-amit ya. Antisipasi ya kita ya kan. Mungkin kita lebih ke sekarang jaga-jaga gimana ya kalau anaknya sampai kayak gitu, kita gimana ngadepinnya. Menurut berdasarkan kita ya. Jadi kita bukan untuk menggurui ya. Nah, jadi menurut ya mungkin kita sebagai orang tua awam yang lagi berhayal ke depannya kayak gitu, gimana kita ngadepinnya ya, kira-kira enaknya gimana ya. Jadi kalaupun memang sekiranya klik dengan cara kita atau mungkin cara kita benar, support kita. Tapi kalau mungkin kalau cara kita pun salah, tolong jangan dihujat, bantu kita ajarin kita gimana benernya. Iya, betul. Jangan lupa di komen di situ. Menurut pandangan kamu, kayak anak-anak sekarang tuh kayak udah sayang-sayangan, ayah bunda, terus pada manggilnya kayak kasus yang contohnya ini. Kalau menurut aku ya, pertama mungkin orang tuanya pasti nggak tahu nih kayak gini. Maksudnya orang tuanya mungkin nggak tahu nih dia udah punya pacar, istilahnya kan pacaran ya. Sebenarnya kalau kata aku bukan tidak tahu, tapi emang kurang ingin tahu sih ya. Lebih ke arah sana, Bun. Bukan kurang ingin tahu ya, mungkin karena kesibukan orang tua ya. Karena kan gini sekarang, menurut aku ya, zaman sekarang itu bapak-bapak lebih ke ya anak urusan lo ibu, lebih ke kayak gini. Jadi bapak-bapak ya karena menurut dia urusan rumah gitu ya. Iya, urusan rumah, urusan anak itu urusan lo. Selama tidak ada kabar dan berita buruk, itu berarti lo yang handle, lo yang tahu. Intinya fine-fine aja. Nah, jadi karena kesibukan orang tua yang mungkin anaknya nggak cuma satu, jadi nggak sampai seteliti ini. Jadi nggak sampai ketahuan gitu, nggak sampai mamahnya tahu kalau jadi orang tuanya kurang memperhatikan karena mungkin kesibukan orang tua juga, kesibukan si emak-emak ini yang sampai nggak memperhatikan salah satu kegiatan si anak ini ya kan. Sampai mendalam kegiatan. Dan kan anak zaman sekarang itu rata-rata udah pada milih handphone sendiri, masalahnya itu. Iya, betul. Ya kan? Jadi apalagi kalau orang tua zaman dulu ya, yang nggak ngerti chat-chatnya gimana, kan sekarang pinteran anak ya. Oh iya, benar. Ya kan, mungkin dia chat-chatan terus habis itu dihapus sama pacar ayang-ayangan, terus dihapus, orang tuanya nggak tahu, ya kan. Jadi kita nggak bisa nyalain orang tua juga, kita juga nggak bisa nyalain anaknya juga. Karena ya itu balik lagi ke pertama ya, karena mungkin anaknya ngelihat film emaknya, sinetron kayak gitu, dan orang tuanya tidak bisa pendekatan dengan anaknya dengan benar. Digital sih, Bun, kalau kata aku ya. Iya, semua itu tuh serba digital. Jadi kayak misalnya kayak dulu kita mau nonton film aja kan kita harus ke bioskop dulu, atau kita harus nonton TV dulu ya kan, yang ada orang tua. Kalau sekarang kan bisa dibawa ke kamar semuanya. Tontonan itu kayak misalnya TikTok, iPhone, iya semua serba digital tuh handphone. TikTok tuh tinggal scroll, orang tuh dengan mudahnya untuk mengakses itu. Memang ada baiknya, tapi ada hal yang orang tua tuh harusnya lebih apa ya, tapi balik lagi sih, kalau orang tuanya
kurang Kan aku bilang, kalau orang pengetahuan, Nah, ya kan? kalau orang tuanya kayak orang tua jadul, mohon maaf ya, gak usah jauh-jauh lah kayak mama kamu atau mama aku, Iya. yang mungkin gaptek banget soal handphone. Pokoknya dia tahu handphone itu buat belajar. Kalau dia lagi main game, ya berarti itu main game. Iya. Atau sekedar itu. Dia kan nggak mungkin bisa pendekatan dengan anaknya kayak emak-emak zaman sekarang. Abang lagi deket sama orang, abang lagi gimana, abang lagi puber ya, gini-gini kan gitu. Kayak misalnya ya mama kamu ke Adit kan adik kamu lagi puber nih, Iya. ya kan, lagi jerawatan. Yang mama kamu tahu itu cuman Adit jerawatan, kan nggak ada penyampaian secara dalam gitu. Adit lagi demen sama orang, Adit lagi puber ya, atau ada kayak kan pasti ada hormon dari situ ya. Iya, benar. Ya kan, harusnya kan kalau orang tua zaman now mungkin ada pendekatan di situ. Tapi kalau orang tua zaman dulu kan taunya ya lo jerawatan, lo mungkin nggak cuci muka, lo mungkin nggak ini, mungkin ini gitu doang. Iya. Ya kan? Kita nggak bisa nyalain orang tua juga. Karena itu orang tua zaman dulu yang mungkin baru punya anaknya zaman now kan udah pinteran anaknya. Oh iya, berarti Ya kan? balik lagi kayak misalnya Pendekatannya. pendekatan dan cara merawat anak zaman dulu dengan merawat anak zaman sekarang tuh berarti berbeda Oh iya. apa namanya, Oh iya, penanganannya dong. Aku pernah baca ada satu film Nah. yang kata-katanya bagus gini. Dia bilang gini, nggak pernah habis, pokoknya kurang lebih kata-katanya gini, jangan pernah capek untuk belajar jadi ibu. Kalau anak berkembang, ibu pun harus berkembang. Jadi orang tua, bukan ibu aja ya. Jangan pernah capek jadi orang tua, karena jika anak lu berkembang, lu sebagai orang tua juga harus berkembang. Intinya, lu sebagai orang tua harus ngikutin zamannya mereka. Iya, betul. Ya kan? Betul. Itu kata-kata bagus banget sih. Film apa aku lupa. Pokoknya ada kata-kata kayak gitu yang aku langsung, oh iya benar sih. Iya, jadi intinya bukan kita ngajarin anak doang ya, berarti anak juga mengajari kita ya. Iya. Untuk menjadi orang tua Iya. yang lebih Kalau sekarang sih kayak gitu. Kalau zaman dulu mungkin yang Iya. orang tua selalu benar. Iya. Ya kan? Kalau zaman dulu. Zaman dulu kita lebih respect sama orang tua. Karena kita lebih respect, kita lebih takut. Iya. Jadi kita mengungkapin pendapat pun takut. Takut. Kalau dulu, kalau Sekarang sekarang udah beda zamannya. ya makanya Gak kalau usah jauh-jauh deh, ke guru aja lah. Hmm. Kalau sekarang dikit-dikit dipukul, ngadu. aduh, visum, polisi. Nah, aku mau ngebahas juga tuh soal itu. Kalau seandainya kita di sini kan kontennya memang lagi konten seandainya, lagi berhayal. Iya. Kalau anak kamu yang kayak gitu, Anak aku diapain? ya misalnya dipukul sama gurunya pakai garis atau pokoknya dipukul pakai garis lah oke. gitu ya. Kamu gimana? Ya aku mau jelasin. Guru melakukan itu nggak mungkin tanpa sebab. Ya. Yang pertama, kamu pasti sudah diingatkan. Kamu masih ngelakuin lagi, dikasih peringatan kedua. Tapi kamu masih tetap ngebandel, ngelakuin hal itu lagi berkali-kali. Akhirnya guru itu dengan melakukan hal kekerasan itu juga sebenarnya peringatan buat kamu. Itu sebenarnya. Oke, aku setuju sih. Karena aku juga dulu kayak gitu, Bud. Ya, aku setuju sih kalau misalnya nggak mungkin guru Tanpa melakukan hal tanpa sebab ya. Oke, ini karena kita kasusnya standar. Iya. Karena kita kasusnya intinya kita menyalahkan anak kita dulu, Iya. gitu kan. Nah, gimana kalau kasusnya kita ambil kasus yang gampang ya, yang memang kejadian nyata. Ini kasus dari adik kamu, Adit. Kemarin Adit sempat dikunciin di kamar mandi, katanya dikunciin di kamar mandi sama temennya. Terus mau nggak mau dia ngedobrak kamar mandi dan Oke. akhirnya dia disalahin sama gurunya. Padahal dia udah ngaku, dia udah bilang kalau dia cuma dikunciin, cuma karena entah gimana informasinya, intinya dia juga salah. Nah, kamu gimana ngadepinnya? Seandainya kamu sebagai orang tuanya Adit gitu. Kan pada dasarnya kata dia nggak salah, tapi pada akhirnya dia pun kena punishment. Iya. Nah, hukuman ya kan. Balik lagi sih, aku tetap bakal nyalain anak aku atau Adit ya. Karena dia itu temennya ngunciin dia di kamar mandi, nggak mungkin Adit
sebelumnya nggak ngelakuin itu ke nggak temennya, jahil. nggak jahil, pasti dia bakal temennya itu ngebales jahilnya si Adit. Nah, mungkin lagi apesnya si Adit itu pintunya dibuka, sebenarnya emang udah rusak mungkin ya, jadi kedobrak. Ya. Balik lagi ke situ sih kalau aku. Intinya berarti tetap Adit yang salah. Tetap aku Adit yang salah. Jatuhnya ya aku tuh kalau tapi kan zaman sekarang ya kayak ngebelain anak tuh malah jadi menurut aku anak tuh jadi kedepannya bakal selalu nyari tameng orang tua. Iya. Itu yang aku takut. Tapi gini, zaman sekarang itu salah nggak salah ada juga anak yang kena imbasnya meskipun dia nggak salah. Contohnya aku baru lihat tadi banget ada di entah di aplikasi mana, pokoknya aku lupa. Jadi ada bapak kakek-kakek sama anaknya. Jadi anaknya itu sering dibully SD. Dia dibully mulu, akhirnya tuh kakek-kakek orang tuanya pindahin anaknya ke SLB saking dia takut. Oh, aku lihat. Iya. Nah, itu kan berarti kan pada dasarnya tuh anak nggak salah. Iya. Kalau ini kasusnya agak rumit ya. Iya. Jatuhnya ngebully dan maksudnya pada dasarnya inti pertanyaan aku tuh bukan siapa yang salah ya. Nah, tapi pertanyaan aku nggak selamanya tuh anak yang si Adit ini salah. Iya. Karena kenapa dia kayak gitu? Karena sebelumnya kamu kayak gitu kan nggak kayak gitu juga. Berarti kan nggak mungkin dong dia dibully sebelumnya dia ngebully. Iya kan? Karena memang pembulian itu sebenarnya dari zaman dulu memang udah ada. Iya, tapi sekarang itu karena apapun, ya itu dia sih, balik lagi. Lebih ke baper kali ya. Tapi memang sekarang lebih parah sih bulian. Iya, benar. Lebih parah. Kalau dulu ya kita dulu mah kata-kataan malah sampai ke orang tua ya, iya nggak sih? Nama bapaknya. Tapi nama bapak kan kita. Iya, maksudnya kan setelah kita besar kita baru tahu sebenarnya nggak kenapa-napa kita disebut. Iya maksud gue. Pada dasarnya lu dasar lu anaknya si ini gitu kan. Cuman ya gimana ya, balik lagi ke topik masalah ya itu makanya maksud aku ke Adit itu, kalau dia memang sebenarnya dia nggak salah atau dia tidak pernah melakukan itu, dia udah ngomong nih, aku nggak salah ya, aku dikunciin misalnya, atau dia korban bullying juga yang mungkin dikunciin. Mungkin lebih ke lihat dulu kasusnya ya. Mungkin kalau satu kali aku tetap menganggap anak aku yang salah. Pertama aku akan menganggap anak aku yang salah. Kalau sudah kedua atau ketiga kalinya dengan kasus yang mungkin beda tapi ada dalam tingkat beratnya sama, tingkat berat kasusnya itu sama, ya aku akan cari tahu sebenarnya siapa yang salah. Maksudnya ya aku akan lapor ke gurunya, mungkin lebih diperhatiin ya Bu, kenapa udah beberapa kali kasusnya seberatnya sama. Oh iya. Ya kan? Dan melibatkan orang-orang yang ini aja gitu ya. Jadi kita harus lebih minta perhatian lebih ke gurunya dulu, kita ngomong dulu. Ya kalaupun memang tetap ada yang sama, ya saya sih nggak akan ngebenerin anak. Kita kan ngomong ke gurunya, saya nggak ngebenerin anak saya, cuma tolong diperhatikan semuanya, dilihat nih mana, kenapa kasusnya sama terus. Iya, oke. Ya kan? Kalau aku sih lebih ke situ. Kalau udah 2-3 kali tetap sama ya berarti ada kesalahan di situ. Entah kesalahan dari ya kalau kita udah ngasih ke sekolah kan memang sudah tanggung jawab sekolah ya. Yeah. Entah kesalahan di sekolahnya atau di masing-masing muridnya ada dendam atau apa gitu kan, kita nggak tahu. Nah, balik lagi ke topik soal percintaan anak di bawah umur. Nah, gimana misalnya ya Bun ya, terjadi sama anak kamu, seandainya, tapi amit-amit. Ya aku paling akan ngomong sama abang baik-baik ya, maksudnya lebih ke tanya dulu, abang senang sama dia, senang, suka, cinta itu beda bang. Oke. Kalau cinta itu buat yang sudah besar. Oke. Sudah abang minimal abang SMA. Kalau seneng, ini buat kasus umuran abang. Kalau suka, itu mungkin nanti abang SMP lah, suka-sukaan, suka-suka monyet. Tapi dalam kasus suka, seneng sama suka ini, kadarnya sama bang, hanya untuk sekolah.
untuk motivasi abang sekolah. Oh, Ya, misalnya abang senang sama dia. Perhatian-perhatian yang ya mungkin abang selama ini lakuin misalnya ya, kayak lagi apa atau apa gitu kan ya, anak zaman sekarang ya nggak apa-apa. Cuma dengan tujuan untuk motivasi abang. oh supaya belajar lebih giat lagi. Lebih giat lagi. Untuk kasus senang sama suka nih yang masih sekolah, masih SD SMP lah Kan gitu. rata-rata sekarang udah SD udah pada Iya makanya kan aku bilang senang, suka sama cinta itu kan beda. Ada 3 kasus ini. Kalau sudah cinta itu ranahnya sudah mungkin bisa sampai ke dewasa. Iya. Kan ada yang pacaran dari SMA sampai nikah. Nah kalau cuman senang sama suka ini kasusnya masih cinta monyet bang. Abang masih jauh ke depan, nanti abang SMP, SMA, abang kenal teman lagi, lebih banyak lagi, kenal perempuan lagi yang lebih cantik lagi, lebih baik lagi. Iya. Nanti masih jauh bang. Kalau sekarang abang nggak apa buat teman, buat motivasi abang belajar nggak apa-apa. Cari dulu teman sebanyak-banyaknya. Nanti dari salah satunya abang bisa pilih mau yang mana. Abang kan cocok. Iya. Kalau menurut aku segitu ya. Kita laki-laki bang, memilih bukan dipilih. Kodratnya perempuan tuh Tapi dipilih. gue memilih. Hmm? Ya gue milih dong. Kalau gue nggak milih, gue nggak akan sama lo. Karena kan salah satunya, maksudnya kalau kita nggak milih juga, kita cuma dipilih, itu jatuhnya kayak dijodohin. Jodohin. Kalau menurut aku ya, kalau lo mau milih ya karena memang lo mau sama dia dan dia milih lo ya jadinya klop gitu. Iya sih. Tapi kan lelaki tuh lebih banyak pilihan bun. Enggak juga. Karena perempuan tuh lebih menunggu. Paham gak sih? Iya. Iya kan? Perempuan menunggu, tapi kalau dia tidak terima pilihannya kan nggak jadi juga. Iya. Sebagai kepala keluarga nih ya, kan berat nih. Iya. Mahkotanya adalah kepala keluarga. Nah ya gimana ngomongnya? Karena kalau aku pasti sebelum aku ngomong, aku pasti kalau kasusnya percintaan, aku pasti akan ngasih ke ayah. Karena apa? Karena anak aku laki-laki yang pertama. Aku pengen ada omongan dari hati ke hati sesama pria, sesama laki-laki. Nah ini yang aku sebenarnya yang aku takutin ya. Maksudnya yang belum siap gitu bun. Untuk karena belum kepikiran sampai ke arah sana. Ya kan kita lagi Pasti. berandai-andai. Semua juga nggak mau ya amit-amit ya. Iya. Ya aku harus ngomong apa itu aku masih bingung. Ya paling aku ngomong, Bang, kamu tuh belum waktunya untuk pacar-pacaran di umur segini. Ayah aja dulu mulai kenal cinta monyet. Ya aku lebih ngomong Pengalaman. mencontohkan aku ya Ya, kan sebagai pengalaman. pengalaman ayahnya ke si anakku gitu kan. Ayah aja mulai cinta-cinta monyet itu ya bisa dibilang mulai suka ya, suka aja ya, bukan suka sama perempuan tuh ya SMP kali ya, udah kelas 3an SMP terus SMA juga kan. Ya itu sih bang, jadi kayaknya untuk umur abang yang masih SD belum waktunya. Abang kalau sekedar suka buat untuk temen aja sih no problem, karena kita memang dituntut untuk mencari teman sebanyak-banyaknya, jangan mencari musuh. Itu sukanya abang itu jangan ngikutin sukanya orang dewasa karena berbeda. Kalau untuk batasan SD kayaknya mereka tuh nggak tahu kenapa beda dan kenapa dibedain gitu. Ya nggak sih? Maksudnya pemikiran dia belum sampai sana. Iya, tapi kalau kita lebih jelasin lebih jauh lagi malah makin berat bun. Nah makanya kan aku bilang bahasanya kalau anak SD harus ke lebih yang mereka tahu gitu. Kalau misalnya ayah bilang, kan kalau ayah bilang beda, berarti kan ayah ngasih pertanyaan ke dia. Tadi nanya lagi ya, bedanya apa Beda batasannya? kenapa beda? Bedanya apa? Kok aku beda? Kok beda? Kok aku nggak boleh? Kan pasti anak kecil gitu. Iya, karena kalau anak kecil itu bakal banyak timbul pertanyaan-pertanyaan yang di Luar nalar. luar nalar gitu loh. Mencontohkan diri
aku sebagai ayah buat dia jadi contoh dia gitu. Ya kalau seandainya, ya nggak tahu ya anak sekarang bisa jawab kayak gitu apa enggak, tapi kalau seandainya dia ada jawaban gini, itu kan zaman ayah, zaman sekarang kan beda ya. Ya tapi memang kodratnya kita sebagai manusia dalam Islam, ya kan. Berat ya, berat. Maksudnya lo nggak kayak lagi ngomong sama anak SD gitu, iya nggak sih? Ya, tapi emang bahasa aku kayak gitu, mau ngomong sama siapapun Ya, ukuran. tapi kan maksudnya Abang kan orang Islam, abang nggak boleh pacaran. nggak bisa gitu dong. Nanti kalau misalnya dia ada temen yang non muslim, dia nggak apa-apa tahu kata ayah gue, lu pacaran lu kan bukan Islam. Kalau gitu, ya kan nggak bisa kita bawa agama ya. Ya boleh lah. Ya maksudnya untuk kasus anak kecil ya, Iya dan sih. pemikiran dia tuh belum nyampe situ. Makanya sih udah paling aman anak sekolah itu dimasukin ke MI, udah madrasah. Tapi gue takut loh maksudnya bukan kenapa ya, untuk SD aja pelajaran anak sekarang itu kelas 1 udah kayak kelas 3. Nah lu bayangin kelas 3 udah kayak kelas berapa? Tapi emang udah kurikulumnya seperti itu. Nah Kita iya, nggak bisa ngelawan. maksud gue gini loh, berat nggak sih kita sebagai orang tua tuh bebannya? Iya mungkin orang tua yang zaman dulu juga ngerawat kita berat, makanya kita juga bakal dapat berat juga. Iya Itu sih. sih Bun. Iya Sebenarnya sih iya bener orang tua dulu zaman dulu yang ngerawat kita juga berat. ya, makanya orang tua zaman dulu tuh banyak beberapa yang anaknya ya udah lo belajar sendiri atau Iya. lo dikursusin. Jadi menurut aku pencegahannya untuk pencegahan yang menurut aku nih ya, bukan mengajari orang agama sih sebenarnya fondasinya. Soalnya sekarang nih gini, soalnya kalau kita zaman dulu pulang sekolah tidur sore ngaji, zaman sekarang nggak ada yang gitu Bun. Bukan Ya nggak ada tapi hanya sekecil orang. Tapi buktinya temen aku ada yang anaknya justru di pengajiannya dia suka-sukaan temen ngajinya sampai datang ke rumah malah. Makin berat untuk aku. Kalau aku pribadi ya, menurut aku lebih ke pendekatan sama anaknya sih. Yang pertama ya, lebih ke harus pendekatan sama anaknya, karena kalau kita pendekatan sama anaknya kan kita bisa mencegah pertama yang tadi awal itu orang tua nggak tahu, Oke. ya kan? Kalau kita bisa pendekatan sama anaknya, mungkin apa yang dia rasa dia bisa ceritain, Ya. ya kan? Itu yang pertama. Kedua ya balik lagi ke apa yang kita kasih, fasilitas yang kita kasih, kita harus tahu batasannya sampai mana. Oke. Kayak misalnya era digital ya, kita harus tahu Handphonenya, handphonenya kita gadgetnya. ya masa iya sih orang kita yang sekarang ini kan orang tua zaman now ya kan, harusnya bisa lebih pintar lah dari anaknya. Iya, iya. Ya kan, maksudnya ya kalau misalnya lo punya handphonenya ya gue punya Google-nya gitu loh. Ya seenggaknya apa yang dia search kita bisa lihat. Ya itu makanya gue bilang Ya tapi balik lagi ke orang tua sih Bun, kalau Ya, misalnya maksudnya kan orang tuanya masih kita kan- juga gaptek juga kan kita kan juga tadi aku nggak bisa bilang menyalahkan juga. kita nggak nyalahin, maksud aku kalau ini terjadi sama kita kan Iya. aku tadi bilangnya kan kita orang tua milenial, maksudnya untuk yang kita sekarang Ya ini untuk orang tua yang zaman now, orang tua yang sepantaran kita ya, yang zaman masih now muda lah ya kan. istilahnya. Mungkin pencegahannya kayak kita di gadget, Google-nya kita pegang ya kan. Iya, pokoknya ada pembatasan gadget yang fasilitas yang kita kasih. Iya. Sama ya itu pertama sih pendekatan sih. Kalau kita udah deket sama anak kita, masa iya sih dia nggak mau cerita, kan pasti dia cerita dong, ya kan? Ya nggak tahu juga ya, kalau anak aku kan anak laki ya, harusnya sih dia bisa cerita sama bapaknya, harusnya dia bisa cerita sama bapaknya. Ya, aku nggak tahu kalau masalah itu. Soalnya kan kalau laki-laki harusnya dia lebih terbuka sama sesama jenis. Enggak juga, setahu aku bukannya kebalikannya. Kayak anak laki-laki lebih terbuka sama ibunya, Tapi kan nggak mungkin istilahnya. terus anak perempuan lebih terbuka sama bapaknya. Mungkin, tapi kan kayak ada beberapa konteks yang mungkin dia nggak bisa cerita, kayak misalnya dia suka atau dia mimpi basah. Sekarang gini, kamu cerita nggak kalau kamu mimpi basah sama mama kamu? Enggak? Ya kan? Orang tua tuh taunya ya karena ada perubahan dari physically, Iya, ya hormon. kan, hormonnya. Tapi maksudnya kan kalau misalnya kayak cinta, kan kalau lo bisa deket sama anak lo mungkin lebih ke gimana ya caranya buat deketin cowok, maksudnya deketin cewek kalau cowok yang ngomong gitu.
kok gue jadi ngerasa serem gitu loh. Iya gak sih? Iya sih. Berat banget sih sebenarnya pembahasan kita sekarang. Cuman Iya. ya memang ini akan terjadi di kehidupan kita. Entah itu dalam waktu cepat, amit-amit, atau dalam waktu lambat. Karena ya anak gimana keluarganya sih, Iya. gimana lingkungannya lebih tepatnya, Iya, betul. ya kan? Kalau mungkin lingkungannya lebih ke lingkungan yang mereka dari awal diajarin untuk terbuka, ngomong apa yang mereka mau, apa yang mereka rasa. Nah, itu juga sih Bun, menurut aku. Jadi banyak orang tua itu lebih mengarahkan anaknya, Iya. tapi dia nggak mau mengikuti kemauan anaknya. Lebih baik kita mengarahkan dia ke arah ini atau anaknya yang memilih baru kita nanti arahin yang benar atau gimana? Kalau menurut aku ya, aku lebih ke ngarahin. Maksudnya gini, kayak aku kan pengen banget nih abang jadi pilot. Aku akan ngarahin abang ya. Tapi kayaknya dia lebih suka jadi masinis deh. Iya, kayaknya lebih ke. Tapi maksudnya aku kan hanya bisa mengarahkan. Kalau Iya. menurut aku akan ngarahin ke sini. Ini kalau jadi masinis kayak gini, pilot tuh kayak gini, pesawat tuh kayak gini. Aku akan ngebangun rasa suka dia. Oh iya, lebih ngebangun mindset ya kan? Nah, lebih kebangun rasa suka dia. Pokoknya ngebangun kayak begini loh yang ini tuh bunda suka kayak gini. Kamu suka nggak? Tapi ngarahin doang. Tapi Sebatas itu. kayak sebatas ngeracunin sih sebenarnya. Iya, aku lebih ke sebatas ngeracunin. Cuman pada dasarnya nanti dia akan bisa memilih sendiri. Kalau Iya. menurut aku sih gitu. Pada dasarnya ya lu punya hak buat memilih sendiri. Nanti kalau dari kecil udah diracunin intinya, udah di-mindsetin, kan pada gede ya masa iya dia nggak suka sih. Iya. Ya sih menurut aku sih. Ya cuma balik lagi ke kitanya, harus terima kalau suatu saat dia punya pilihan sendiri. Gitu sih. Kalau menurut ayah? Soal? Ya itu tadi pilihan dia. Kalau aku kan lebih kayak bener sih kalau kata kamu. Aku tuh jadi kebanyakan ayah tuh lebih mentingin di luar untuk cari uang, semua diserahin ke istri. Banyak sih kayak gitu. Iya kayak gitu. Tapi kalau untuk urusan kayak kedepannya anak bagaimana nanti, aku sih Ayah mau ikut ambil alih untuk istilahnya mengarahkan anak atau yang ya udah bebas aja selalu. ya aku lebih untuk saat ini ya masih kecil lebih mengarahkan sebenarnya, ngasih dia pengetahuan. Sama aja lu ngeracunin juga kayak gue. Ya iya lebih ke arah sana, tapi nanti kan ujung-ujungnya itu kan dia pasti bakal memilih masing-masing juga, balik lagi kayak gitu sih. Iya, berarti maksudnya kita sama, lebih Iya. ke mengarahkan aja. Jadi kalau gitu kita egois nggak sih? Kalau menurut aku sih enggak ya, karena kan anak kecil nggak punya pilihan. Mereka belum tahu mana yang kayak gimana. Ya, kita kan nggak ngarahin cuma satu tok. Iya, tapi Kita kan intinya ngarahin. sih kalau misalnya kita ngarahin dari kecil, terus suatu saat dia besar pilihannya nggak sesuai ekspektasi kita nggak boleh. Nah itu kan tadi aku Kecewa. bilang, gitu. Mereka punya pilihan sendiri. Iya, Kita harus nggak siap. boleh kecewa, kita harus siap. Ya kayak sekarang deh, kita ngarahin abang buat suka pesawat. Tapi pada dasarnya dia nggak suka. Iya, Ujung-ujungnya dia ngambilnya ya mobilan lagi. mobilan, kereta, udah itu aja. Iya, dia lebih ke itu. Ayo, Titipo. Tapi ya kan kita nggak. Ini bang nih. Kayak kemarin waktu di Ragunan. Iya. Ya kan, aku masuk. Kita ceritanya ke Ragunan, terus mau beli souvenir karena abang baru bisa ngomong gajah, jerapah. Jadi kita mau ngasih souvenir, nih bang, ini lo gajah, ini lo jerapah. Mau beliin bonekanya, souvenirnya. Pas sampai tempat mainan, karena dia udah sering beli mainan, jadi dia udah tahu nih toko-toko mainan. Iya. Asal udah masuk, udah langsung excited kabur. Padahal di toko mainan itu depannya penuh dengan boneka binatang. Gajah, apa segala macam banyak. Tapi kalian tahu apa yang dia pilih? Dia langsung masuk ke dalam, excited kabur. Terus dia melihat kanan kiri, aku langsung ngasih unjukin dong. Dengan mindset seorang ibu yang tadinya mau beliin souvenir binatang, Iya. ya gue langsung otomatis, ini bang, ini gajah nih bang, ini jerapah nih bang, kamu mau yang mana? Nggak peduli dia. Dia nggak peduli, dia cuma ngeliat doang. Terus sampai tukangnya, dia nggak mau pak, ini peluk dulu, jerapahnya peluk dulu. Enggak,
dia langsung lewatin tuh tukang-tukang bapak-bapaknya, dilewatin emaknya dong sampai mentok, dia langsung ambil itu mainan mobil-mobilan. Nih dah, bilang ayah dulu dah kalau mobil-mobilan. Bunda langsung lemes, bilang ayah dulu dah mobil-mobilan. Nah kalau mobil-mobilan apa yang beli di Ragunan tong jauh-jauh. Tapi emang Nata itu unik sih Iya. menurut aku. Tapi aku senangnya dia apa? Dia akan ngambil apa yang dia suka. Iya. Dan itu dia akan mainin. dan dia beli mainan nggak pernah sama. Nah itu, Beli mobilan apapun nggak pernah sama. nggak pernah, yang udah dia punya nggak mungkin dia beli lagi. Iya. Dan yang aku senangnya itu dia kalau dia beli, dia pilih, itu pasti dimainin sama dia. Iya. Contohnya kayak pesawat yang ayah beliin, nggak dimainin, udah besar baru dimainin. Ya cuma sekedar, ya malah pesawat dijadiin mobilan sama dia. Iya. Itu sih. Terus pistol. Iya, jadi mobilan juga apa dia? Iya. Makanya kan aku bilang ya kita mengarahkan, tapi tetap dia punya Punya pilihan. pilihan sendiri, ya itu pilihannya dia. Ya mau nggak mau kita tetap beli. Iya. Padahal Nata bukan termasuk anak yang ngambek. Istilahnya kalau nggak dibeliin dia nggak bakal marah, dia nggak bakal Iya. nangis, Dia nggak bakal kayak gitu. dia nggak bakal nangis. Tapi karena kita tahu tujuan kita mau beliin dia mainan, ya kalau nggak sesuai ekspektasi kita ya udah Iya. kita harus terima. Karena pada dasarnya ya itu lagi balik kayak tujuan awal cita-citanya dia, maksudnya ya kita bisa mengarahkan doang. Ini arahnya toko mainan. Ya kalau di sana dia belinya bukan sesuai sama ekspektasi kita, ya udah. Ya udah. Oke, udah kali ya. Udah kali. Oke, cukup Pembahasan kita saat ini. Mungkin next time ada pembahasan lagi soal anak yang kedepannya akan gimana. Ya, Boleh di komen, kakak adik. cukup sekian. Ke awal kita bukan menggurui, tapi kita Kita juga hanya bukan mengajari. Kita cuma sharing aja yang berbagi cerita ya. yang menurut kita kalau terjadi sama kita ke depannya Kita harus kita harus bagaimana? gimana. Itu pun berdasarkan pendapat pribadi, tidak ada yang menurut aku tidak ada ilmunya kayak gitu. Jadi ya ilmunya Balik lagi ilmunya ya pengalaman Iya. masing-masing ya. pengalaman masing-masing, ya ilmunya ilmu pribadi. Iya, karena beda-beda penanganan anak si A dan anak si B itu pasti penanganannya berbeda. Karena beda orang tua, beda cara didik. Yang tahu sifat anak bagaimana tuh orang tuanya. Padahal gitu aja sih intinya. Nah, dan gimana orang tua mendidik anaknya itu pasti tidak jauh dari gimana si orang tua itu dididik sama orang tuanya. Iya. Ya nggak sih? Ya intinya sih orang tua lebih tahu yang terbaik buat anaknya. Udah Iya. itu aja. Oke, see you next video. Jangan lupa Like komen, and subscribe, komen juga ya. Jangan lupa bunyiin loncengnya. loncengnya. Ting, 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 ting. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.